Guten Tag, Freudian, und guten Tag euch allen. Ich bin Kontasha Josephine Lioran und meine Partnerin. Hallo, ich bin Vira. Heute werden wir über magische Realismus präsentieren. Poin pertama, di sini saya akan menyebutkan apa saja nantinya yang akan saya dan juga partner saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada Definition der magische Realismus, yang kedua ada Kern der Theorie, yang ketiga ada Vertreter der Theorie, yang keempat ada Methode der Theorie, dan yang terakhir ada Analyse der Theorie. Yang pertama, apa sih itu magische Realismus? Magische Realismus atau realisme ajaib adalah aliran sastra atau seni yang berasal dari Amerika Latin pada awal abad 20. Aliran ini merupakan penggabungan antara unsur-unsur realitas yang kuat dengan elemen-elemen magic atau fantastis di dalamnya. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh salah satu kritikus seni di Jerman bernama Franz Roh pada tahun 1925. Ia mengambil istilah ini untuk menggambarkan lukisan-lukisan yang dimana di dalamnya mengandung unsur-unsur realitas yang kuat dan juga adanya elemen-elemen fantastis atau magic. Namun, kemudian istilah ini teman-teman diadopsi kembali oleh beberapa penulis Amerika Latin lainnya bernama Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, dan Isabel Allende pada pertengahan abad 20. Mereka menggunakan teknik realisme ajaib untuk menggambarkan dunia yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada Kern der Theorie atau inti dari teori magische Realismus. Yang pertama ada In der realen Welt angesiedelt. Artinya cerita-cerita dalam realisme magic ini terjadi dalam konteks dunia yang kita ketahui atau dunia nyata. Ini nantinya akan memungkinkan adanya landasan realisme yang kuat bagi para pembaca sebelum unsur-unsur magic akan diperkenalkan di dalamnya. Selanjutnya ada Fantastische Elemente werden normalisiert. Meskipun dalam realisme ajaib ini terdapat unsur-unsur magic, hal-hal seperti sihir, makhluk mitologis, atau kejadian ajaib lainnya akan dianggap sebagai bahan yang alami dalam kehidupan sehari-hari para karakternya. Mereka ini tidak akan menimbulkan keheranan yang berlebihan dalam bagian dunia ceritanya. Selanjutnya ada Mythen Einbeziehen. Realisme ajaib ini seringkali memasukkan mitos atau legenda dari budaya tertentu ke dalam ceritanya. Ini bisa berupa cerita rakyat, dewa-dewi atau makhluk mistis yang menjadi bagian penting dari narasi tersebut. Selanjutnya ada Die Zeit kennt keine Grenzen. Jadi dalam realisme ajaib, waktu itu bisa menjadi lebih fleksibel dan tidak terikat pada konsep linear. Hal ini memungkinkan cerita nantinya akan bisa melompat ke masa lalu ataupun masa depan atau bahkan menggabungkan zaman-zaman yang berbeda secara bersamaan. Selanjutnya ada hibride. Nah, hibride ini maksudnya realisme ajaib itu seringkali menciptakan keterkaitan antara alam nyata dan juga dunia magic. Ini bisa berarti perpaduan antara teknologi modern dengan sihir kuno atau interaksi antara manusia dengan makhluk-makhluk mitologis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada Vertreter der Theorie. Saya dan juga teman saya di sini memilih salah satu tokoh bernama Wendy Bevaris dan beliau mengemukakan adanya 5 karakteristik dalam teori magische Realismus. Yang pertama ada irreducible elemente. Ini itu merujuk kepada unsur-unsur cerita yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Mereka ini misterius dan tidak dapat dimengerti melalui logika. Elemen-elemen ini seringkali menambahkan unsur-unsur magic dalam cerita dan mengejutkan para pembaca dengan kejutan yang tak terduga. Selanjutnya ada Die phänomenale Welt. Ini mengacu pada peristiwa-peristiwa dalam cerita yang terjadi dalam dunia nyata, namun berdasarkan cerita dan sejarah. Peristiwa-peristiwa ini seringkali dapat mencampur adukan realitas sehari-hari dengan fantasi.
Selanjutnya ada Boinruhigende Zweifel. Ini mengacu kepada ketidakpercayaan karakter atau narator terhadap unsur-unsur magic dalam cerita. Keraguan ini dapat membuat para pembaca mempertanyakan batas antara realitas dan juga fantasi serta menciptakan ketidakpastian. Selanjutnya ada Verschmelzender Realismus. Ini membahas tentang penyatuan pemikiran tradisional dan modern, terutama dalam hubungannya dengan konsep-konsep budaya atau sejarah. Realisme magic seringkali menghubungkan masa lalu dan masa kini, serta menggabungkan realitas sosial atau politik yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya ada Unterbrechung von Zeit, Raum und Identität. Ini itu merujuk pada munculnya kekacauan atau fenomena baru terkait dengan waktu, ruang, dan juga identitas karakter. Realisme magic dapat mengganggu struktur waktu, menghapuskan batas-batas ruang, dan menantang konsep-konsep identitas dengan memperkenalkan para tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan partner saya, Salsabila Fira, untuk melanjutkan penjelasan selanjutnya. Selanjutnya adalah metode dari teori. Metode ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang dapat dipahami sebagai metode penelitian dengan menggunakan data deskriptif dan dengan bahasa tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Selanjutnya, kami memilih analisis karya dari Cornelia Funke yang berjudul Reckless Steinermus Flies. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teori realisme magis ini menurut Wendy Bevaris memiliki 5 elemen. Yang pertama adalah irreducible elemental, yaitu elemen yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah tokoh magis. Tokoh magis ini ada manusia goil yang bisa berubah menjadi batu. Kemudian ada tokoh peri yang abadi, tapi jika namanya disebut di luar pulau peri maka akan berubah menjadi pohon. Kemudian yang ketiga ada rubah. Rubah ini bisa berubah menjadi seorang gadis. Kemudian yang keempat ada tokoh Lorelai, yaitu wanita yang menyeramkan di dunia cermin, tetapi jika di dunia nyata ia menjadi seorang gadis yang cantik. Selanjutnya ada kategori yang kedua adalah objek magis. Yang pertama adalah cermin. Cermin yang mampu membawa seseorang memasuki dunia cermin. Kemudian yang kedua adalah sapu tangan yang bisa mengeluarkan keping koin emas. Kemudian yang ketiga ada anak kunci yang bisa membuka pintu kunci manapun. Kemudian yang keempat ada bunga teratai, yaitu dapat mengubah wajah seseorang menjadi cantik. Kemudian yang kelima ada air burung lark yang bisa memikat antara sesama lawan jenis. Kemudian yang keenam ada lendir siput yang jika dioleskan di bawah hidung maka membuat seseorang jadi tidak terlihat. Kemudian kategori yang ketiga ada peristiwa magis. Yang pertama adalah tokoh Jacob yang lenyap dalam cermin. Kemudian yang kedua ada interaksi Jacob dengan rubah yang dapat berkomunikasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian yang ketiga ada kebangkitan Jacob dari kematian. Dan yang keempat ada peri gelap yang bisa berubah menjadi pohon. Elemen yang kedua adalah di phenomenal world, yaitu merupakan sisi real dari dunia nyata. Dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh dalam roman ini yaitu Teresa von Austria, merupakan kaisar perempuan pertama dalam sejarah Kekaisaran Austria. Sementara di dunia nyata, Teresa juga merupakan penguasa perempuan pertama Kekaisaran Austria. Kemudian kategori yang kedua ada peristiwa. Dalam roman, adanya perang 6 tahun memperebutkan wilayah antara Raja Goil dan Kaisar perempuan. Perang 6 tahun yang digambarkan dalam roman juga terjadi di dunia nyata. Kemudian kategori yang ketiga ada objek. Objeknya di dalam roman ini diceritakan di latar tempatnya Grenada, Lombardia, Lothringen, Albion, dan Vienna. Tempat ini juga ada di dunia nyata. Elemen yang ketiga adalah Beunruhigende Zweifel, yang berarti keraguan yang meresahkan. Dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah tokoh.
Tokoh ini bernama Will. Keraguan yang terjadi dalam tokoh Will ini terkena cakaran bangsa Goyle yang menyebabkan kulit Will ini ditumbuhi batu. Kemudian kategori yang kedua adalah peristiwa. Yang pertama menghilangnya John yang masih menjadi misteri. Kemudian yang kedua adalah komunikasi Jacob dengan rubah yang tidak dijelaskan apakah Jacob bisa membaca dari pikiran atau terjadi secara alamiah. Elemen yang keempat adalah Virginal Gender Realismus, yaitu gabungan antara dua dunia cermin dan dunia nyata. Dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah tokoh Jacob yang dapat hidup di dunia cermin dan dunia nyata. Juga tokoh Will dan kekasih Will yang bernama Clara. Kemudian kategori yang kedua adalah objek. Objek ini diceritakan adalah objek cermin. Dalam dunia nyata, cermin berada di ruang kerja ayahnya Jacob, tapi di dalam dunia cermin berada di reruntuhan kastil. Selanjutnya, elemen yang kelima adalah Unterbrechung von Zeitraum und Identität, yaitu menggambarkan munculnya bentuk baru yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan identitas. Dalam roman ini hanya ditemukan satu data yang berkaitan, yaitu gangguan identitas yang dialami oleh tokoh Will yang terkena cakaran dari prajurit Goyle yang semakin hari semakin merasakan perubahan yang ada pada dirinya dan menyebar di seluruh wajah dan tubuh Will. Dan Will ini juga merasakan indera pendengarannya yang semakin tajam, serta malam menjadi lebih terang. Sampai akhirnya Will ini berubah menjadi manusia Goyle seutuhnya dan tidak mengenali siapapun kecuali peri gelap. Es wäre alles von uns. Vielen Dank und auf Wiedersehen.